kegiatan fisik lainnya. Dalam halal bihalal kali ini, kami mengambil tema mengenai menjaga silaturahim dan terus berpikiran positif. Kenapa tema ini kami ambil? Yang pertama tentu walaupun kita seluruh dunia dilanda oleh wabah COVID-19, tentu silaturahmi itu tetap harus berjalan walaupun secara virtual. Alhamdulillah kita bisa laksanakan pada hari ini. Yang kedua, kenapa harus terus berpikiran positif? Karena ini adalah imun yang paling kuat dari dalam tubuh kita. Kalau di pikiran-pikiran semua lagi pikiran-pikiran positif, apapun isinya, insya Allah bisa kita tetap jalani semua kehidupan kita secara normal. Kita tahu bersama, saya pernah mengalami ini walaupun tidak sama. Tahun 98 saya menjadi ketua Rail Sulawesi Selatan, itu kena juga namanya krisis ekonomi global, tapi alhamdulillah karena kita semua terus berpikiran positif, kita bisa keluar dari kesulitan itu. Dan juga tahun ini kita mengalami yang sama, teman-teman dunia usaha, kita sudah pernah melakukan juga silaturahmi nasional di Selatan pada teman-teman yang lain dengan Pak Ilham. Kita tukar-menukar informasi kondisi-kondisi ekonomi kita, dan memang tahun ini atau setelah adanya wabah ini kurang menguntungkan bagi kita semua. Tapi itu karena kita selalu berpikiran positif, ya alhamdulillah kita secara perlahan bisa mulai bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya juga Pak Ustaz setiap pagi, mungkin Pak Ustaz juga sering menerima WA dari saya mengenai inspirasi pagi kami. Setiap pagi kami kirim inspirasi pagi kepada teman-teman dalam rangka kita saling sharing untuk bisa bagaimana kita terus bisa tetap sabar, tetap syukur walaupun dalam kondisi-kondisi seperti ini. Insya Allah nanti mohon doanya, inspirasi pagi itu akan kami kumpulkan dalam buku kecil atau buku ringan, sehingga nanti buku ini lahir menjadi buku dengan judul Berpikiran Positif di Era Pandemi COVID-19. Nah, itu mungkin nanti bisa kita akan lakukan ke depan. Saya terima kasih hari ini juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Bapak Profesor Aris Munandar, MPD. Terima kasih Pak Prof bisa bergabung sama kita. Yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Putra, Kepala Bank Indonesia cabang New York, Amerika Serikat. Beliau dulu pernah Kepala Bank Indonesia di Sulawesi Selatan, terasa, dan beliau sekarang berdinas di New York. Alhamdulillah beliau juga sudah bisa bergabung di tengah-tengah kita pada hari ini. Dan saya ingin juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman baik dari Ikatan Suragam Muslim Indonesia Sulawesi Selatan dan teman-teman yang lain yang dari Indonesia yang hadir. Dan kehidupan lebih baik lagi, terutama menghadapi namanya new normal kehidupan itu. Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya bergabung semua dalam acara Halal bil Halal Ikatan Suragam Muslim Indonesia Selatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua atas sambutannya, dan insya Allah ini akan menginspirasi kita semua
dan sebagai jalan awal. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah tema halal bihalal kita pada pagi hari ini yaitu menjaga silaturahim dan terus berpikir positif. Oleh karenanya kita akan mendengarkan hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Syamsi Ali, Imam Masjid New York. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentu pertama-tama kita menyampaikan sapa dulu kepada Bapak Ketua Dr. Muhammad Yusram Paris atas kesempatan yang diberikan. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Rasanya kembali ke Sulsel makan coto Makassar dan ketupat ini, dambu rasa sekaligus. Yang menjadi kerinduan kita bersama. Makanya pada malam hari ini waktu New York saya memakai songkok Bugis Makassar ini, songkok apa namanya? Ya Allah. Ya. Dan ini acara ketiga yang saya hadiri pada siang hari ini. Sudah bersama KKB tadi pagi waktu New York, kerukunan keluarga Bulukumbas bersama Bupati. Dan kemudian satu lagi, dan ini yang ketiga, alhamdulillah. Tentu pertama-tama para pengurus yang saya hormati, para ustadz, para kiai, ada Pak Waspada Santing, ada Ketua ICMI kita, Pak Aris Munandar, Pak Profesor. Sebuah kehormatan bahwa kita bisa bersuah. Pak Putra dari kota New York, ini tetangga yang belum sempat kita saling bersilaturahim. Rasanya jauh sekali antara Forest Hill di Jamaika ini. Padahal tinggal nyebrang jalan saja sebenarnya. Tapi kami belum sempat ketemu dengan beliau. Tentu pertama-tama kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, dan kata syukur ini begitu sangat esensi ya. Esensi dalam keimanan kita, karena itu merupakan salah satu dasar daripada keimanan. Iman syukur itu sesungguhnya adalah pengakuan totalitas akan kemahabesaran dan otoritas Allah dalam hidup kita. Dan ini yang kemudian menjadi esensi daripada keimanan. Karena sikap dasar dari iman itu adalah penyerahan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian pentingnya syukur ini sampai-sampai sebagian ulama mengatakan bahwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Salah satu makna daripada beribadah itu adalah bersyukur. Ya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerjemahkan kata syukur dalam arti ibadah di situ ketika ditanya oleh istrinya. Beliau setiap malam wajib qiyamul lail. Beliau nampak bekas sujud beliau. Rukuk beliau begitu lama. Maka ditanya oleh istrinya, kenapa engkau melakukan semua ini ya Rasulullah? Kira-kira istrinya ingin mengatakan, engkau adalah seorang Rasul, dijamin masuk surga, tidak melakukan dosa. Engkau yang paling bertakwa, tapi kau harus beribadah dengan sungguh-sungguh seperti itu. Apa kata beliau? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah saya seharusnya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka kesyukuran kita merupakan esensi dari iman kita, merupakan esensi dari ibadah kita, merupakan esensi dari keislaman kita. Tapi kesyukuran juga sesungguhnya adalah merupakan pilar kehidupan. Kenapa? Karena dengan kesyukuran itulah kemudian kita akan membangun positivity, positive mind dalam kehidupan kita ini. Kebetulan tema kita tentang berpositive mind, berpositive thinking dalam kehidupan kita. Orang yang mampu bersyukur adalah orang yang bisa memahami akan realita kehidupan yang terjadi dalam hidupnya. Ketika sesuatu sudah menjadi real dan fakta di hadapan mata kita, maka kita umat Islam memahaminya sebagai takdir. Ketika sudah sesuatu terwujud karena takdir Allah, maka itulah yang terbaik. Karena Al-Quran mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ada sesuatu yang kita tidak suka.
Tapi justru itu yang terbaik bagi kita. Tapi ada sesuatu yang kita suka banget, tapi justru tidak baik bagi kita. Allahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu dan kamu tidak tahu. Maka ketika sesuatu sudah terjadi di hadapan mata kita, lalu kita terima sebagai bagian dari qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang kemudian memberikan motivasi hidup bagi kita. Itu yang kemudian memberikan positive mind bagi kita. Sebuah sikap positif dalam kehidupan kita tumbuh dari sikap syukur kita ini. Dan tentu tidak kalah pentingnya adalah bahwa dengan syukur itu kita akan merasakan kepuasan batin, kepuasan hidup. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghina nafs." Yang namanya kekayaan itu, yang namanya kepuasan itu bukan berapa yang kita miliki di tangan, tapi bagaimana kita menyikapi apa yang ada di tangan kita gitu. Makanya ketika Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum," kata liyabluwakum di situ menguji kamu, itu relevansinya adalah bagaimana kita menyikapi kehidupan. Sebab kehidupan kita ini berubah-ubah. Bisa menjadi hitam, bisa menjadi putih. Hari ini kita di atas, kita nggak tahu besok akan terjadi bagaimana. Dan hidup ini pasti terjadi terus-menerus ada perubahan-perubahan. Karena itu adalah pergerakan alam semesta. Wa kullum fi falakin yasbahun, gambaran bahwa alam semesta ini bergerak secara terus-menerus. Karena alam semesta bergerak secara terus-menerus, maka kehidupan manusia juga bergerak terus-menerus. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan pada hari itu kami pergelingkan di antara bangsa atau di antara umat manusia itu. Maka sekali lagi, ini poin pertama yang harus kita sadari bersama. Mari kita selalu membangun rasa syukur kita itu. Bahwa Allah itu cintanya tidak terbatas, karunia-Nya tidak terbatas. Kitalah yang membatasi ketika kita mendefinisikan cinta dan kasih Allah dengan definisi-definisi yang terbatas. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki musim corona ini ada satu istilah yang ternyata menjadi populer saat ini. Dan istilah itu adalah New Normal Society. Di mana-mana nampaknya orang mendiskusikan tentang New Normal Society. Tentu saya ingin ingatkan pertama kali bahwa New Normal Society ini pertama kali dilemparkan oleh dunia barat tentunya. Dan sebagai seorang yang tinggal di kota New York sebagai pusat kapitalisme dunia, saya selalu ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa salah satu karakter utama daripada agama kita adalah independensi. Adalah kemandirian. Maka jangan ketika ada sebuah konsep yang datang dari orang lain, termasuk yang datang dari dunia barat, lalu kemudian kita telan bulat-bulat. Kita terima begitu saja, tanpa reservasi. Karena ini sangat berbahaya. Salah satu makna daripada la ilaha illallah adalah membangun independensi. Bahwa kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh siapapun. Kita akan tidak mudah diwarnai oleh apapun. Tapi justru kita harusnya berada di garda terdepan untuk memberikan warna kepada dunia kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya khawatir bahwa konsep yang dilemparkan ini justru kemudian kita tiru begitu saja. Kita telan bulat-bulat tanpa ada reservasi. Karena ini adalah mentalitas umat kita sekarang ini. Kita sedang berada pada apa yang disebut dengan mental yang kalah. Dalam sebuah pepatah bahasa Arab disebutkan begini. Al-maghlubu mula'um bil ittiba'i bil ghalib. Orang yang terkalahkan itu akan cenderung untuk mengekor kepada yang menang. Nah kebetulan saja sekarang ini kita melihat bahwa dunia barat berada pada pihak kemenangan dalam hal dunia. Secara ekonomi maju, secara militer kuat, secara politik lebih disiplin dan sebagainya. Maka seolah-olah segala sesuatu yang datang dari barat ini adalah sesuatu yang sempurna dan kita ambil dan telan bulat-bulat. Kita harus berhati-hati. Ini yang saya ingatkan pertama kali ketika menyikapi tentang New Normal Society ini. Nah tentu kalau kita ambil dalam konsep kita sendiri tentang New Normal Society ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apakah konsep New Normal Society ini adalah sesuatu yang baru dalam agama kita? Ternyata kalau kita kaji agama kita, maka konsep New Normal Society itu bukan sesuatu yang baru. Kenapa? Minimal ada dua alasan penting. Itu suara saya yang terpentul kali ya, atau gimana ya? Mungkin bisa di-unmute aja, di-mute aja semua yang... Terima kasih. Ya, baik. Nah, jadi ada dua alasan penting kenapa saya berani mengatakan bahwa
konsep new normal society bukan sesuatu yang baru dalam agama kita. Yang pertama adalah karena memang agama kita ini agama yang paling antisipatif, yang paling mengantisipasi terhadap segala perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam artian, kita siap untuk mengadopsi atau menolak perubahan yang baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Al-Quran mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah situasi suatu bangsa atau umat sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Artinya apa? Change is required. Perubahan dituntut dalam keberagamaan kita. Atau dalam agama kita ini menuntut selalu perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang kita lihat kalau kita mencoba merelevansikan dengan suasana COVID-19 saat ini, maka kita melihat bahwa dalam kehidupan dalam sejarah kehidupan manusia, itu dari masa ke masa ada wabah yang terjadi. Coba kita pelajari misalnya virus besar itu terjadi hampir setiap 100 tahun. Nah, kalau kita kembalikan kepada sejarah manusia, maka sesungguhnya dari masa ke masa Allah Subhanahu wa taala biasanya melakukan perubahan-perubahan yang sangat drastis sifatnya. Kita melihat dari zaman Nabi Nuh, didatangkan banjir, dihabiskan mereka yang menentang kebenaran, kemudian didatangkan umat yang baru. Pada zaman Nabi Lut, kota mereka dibalik oleh Allah, datangkan umat yang baru. Itulah yang diistilahkan oleh Al-Quran, wajibna atau Al-Quran la'allahum yatadarra'un. Bahwa wabah didatangkan dari masa ke masa itu agar mereka bisa sadar diri, agar mereka bisa tawadu, agar mereka bisa rendah hati. Kalau kita mempelajari kehidupan umat manusia zaman modern, terlalu banyak keangkuhan dan kesombongan. Manusia terlalu pongah, merasa bisa menangani segala sesuatu, merasa berkuasa. Bahkan ada masa-masa di masa lalu di mana Tuhan telah dileklarasikan sebagai sudah mati. God is dead. Tuhan sudah mati. Keangkuhan seperti ini tentunya Allah kemudian kembali menyadarkan mereka bahwa ini adalah keangkuhan yang berlebihan. Maka mudah-mudahan bahwa dengan corona ini manusia kembali tersadarkan, dan itulah bentuk daripada new normal society yang terpenting. Tapi yang kedua, kenapa new normal society dalam agama Islam ini bukan sesuatu yang baru? Karena kalau kita melihat dalam Al-Quran, ada ayat-ayat yang menyebutkan bahwa dari masa ke masa ada generasi baru yang terlahir. Coba baca surah Al-Mu'minun misalnya. Ada minimal 2 tempat di situ Allah mengatakan begini. Thumma ja'alna min ba'dihim qarnan akharin. Lalu beberapa ayat setelah itu Allah mengatakan thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Qarnan dan qurunan. Kebetulan saja kata qurunan ini dekat dengan kata corona. Nah, apa artinya qarnan atau qurunan akharin? Artinya generasi yang baru. Apa artinya? Bahwa Allah itu mendatangkan generasi-generasi baru pada setiap fase tertentu dalam kehidupan manusia. Dan itulah barangkali yang dimaksud dengan pergantian generasi. Tentu generasi yang kita maksud ya tidak harus secara fisikal. Bahwa semua umat manusia sekitar 7 miliar harus dihapuskan. Kemudian datangkan manusia yang baru. Bukan itu yang kita maksud. Tentu generasi yang baru yang kita maksud dalam bentuk yang lain. Dalam arti apa? Ada mentalitas yang baru. Ada kemudian perilaku yang baru. Ada konsep kehidupan yang baru. Selama ini yang menguasai dunia adalah bentuk kapitalistik dalam perekonomian. Siapa tahu setelah ini mereka sudah sadar bahwa ternyata kapitalisme itu sudah gagal memberikan kebahagiaan kepada umat manusia. Manusia sudah mulai putus asa dengan konsep kapitalisme dunia sekarang ini. Karena manipulasi yang sedemikian luar biasa. Yang miskin dimiskinkan, yang kaya semakin kaya. Bayangkan pada saat-saat seperti sekarang ini, yang kaya raya di Amerika meraup keuntungan yang sangat luar biasa. Selain karena ada subsidi dari pemerintah, juga ternyata mereka mencuri di balik dari itu. Melakukan layoff besar-besaran, pegawainya di layoff besar-besaran, tapi tetap mereka bisnis secara online besar-besaran. Nah, itulah kehebatan kapitalisme dunia yang tidak pernah memikirkan orang lain. Nah, manusia sudah mulai bosan dengan itu, maka mudah-mudahan setelah kejadian peristiwa corona ini akan ada konsep baru yang datang, dan itu disebut dengan qarnan akharin atau generasi yang baru. Bagi kita umat Islam tentunya mudah-mudahan kita berubah bukan karena corona. Tapi pertama memang kita disadarkan oleh Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan yang kedua, kita baru saja menyelesaikan bulan Ramadan. Saya beberapa kali mengulang-ulangi di mana-mana setiap ada kesempatan bahwa ada beberapa dilema kita dalam beribadah ini. Dan ini harus kita sadari bersama. Dilema yang pertama adalah kerap kali ibadah yang kita lakukan itu menjadi sebuah rutinitas yang berulang-ulang. Bulan Ramadan berulang begitu saja setiap tahun, akhirnya menjadi rutinitas tahunan.
Sesuatu yang menjadi rutinitas dan berulang-ulang, itu value-nya, nilainya pasti akan berkurang. Bayangkan kalau kita suka coto Makassar, makan coto Makassar setiap hari berulang-ulang menjadi rutinitas. Pasti nilai enaknya itu berkurang, karena itu juga. Oleh sebab itulah maka mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya rutinitas tahunan bulan Ramadan. Mungkin ini salah satu hikmah terbesar kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memasuki bulan Ramadan tahun ini dengan cara yang sangat unik, berbeda. Karena Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa jangan masuk ke bulan Ramadan secara rutinitas seperti itu saja yang berulang-ulang. Perlu kita memikirkan kembali apa sih esensi dasar dari bulan Ramadan itu. Ini dilema pertama dari ibadah yang kita lakukan. Dilema yang kedua adalah kerap kali kemudian kita melakukan ibadah itu dengan cara-cara yang mohon maaf memakai istilah ini dengan cara-cara kapitalistik. Artinya apa? Kita beribadah kepada Allah hitung-hitung pahala. Alif Lam Mim 30 pahala. Dzalikal kitabul raiba fihi hudal lil muttaqin, berapa pahalanya? Kita khatam Al-Qur'an, berapa pahalanya? Seolah-olah yang pahala-pahala yang kemudian kita kumpulkan itu kemudian the key of paradise, kunci surga sudah ada di kantong kita. Kita seolah-olah ini melakukan transaksi dengan Allah. Walaupun memang ada ayat yang mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahumul jannah. Seolah ada transaksi itu. Tapi kalau kita yang seolah-olah melakukan transaksi dengan Allah, luar biasa. Apa Allah kemudian melakukan transaksi dengan kita ini, diberikan nikmat yang luar biasa itu? Kita pun masuk ke dalam surganya Allah bukan karena pahala yang kita kumpulkan. Kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dilema dalam beribadah dengan sistem kalkulasi seperti ini yang menjadikan kemudian ada dilema ketiga. Dan dilema ketiga adalah tidak adanya dampak positif secara sosial dalam kehidupan kita. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan berakhir dengan ritualistik semata, tidak memberikan dampak sosial dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi? Terjadi apa yang disebut dengan ambivalen dalam perilaku sosial kemanusiaan kita. Semakin kita taat di masjid-masjid, semakin juga pelanggaran di luar terjadi di mana-mana. Terkadang kita di masjid-masjid begitu taat, dengan sesama begitu bisa membangun soft garis yang baik, tapi ketika kita di pasar kita saling mendorong, saling gotok-gotokan. Nah ini kan terjadi double standard personality. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak berdampak sosial. Kenapa? Karena sebuah rutinitas, kalkulasi-kalkulasi semata. Dan oleh karenanya, mari kita jadikan ibadah puasa bulan Ramadan kemarin ini sebagai transformer, melakukan transformasi. Saya ingin mengatakan begini, dan ini saya sudah sampaikan berkali-kali, Pak Yusra mungkin atau Pak Putra yang sudah mengikuti ceramah saya dalam beberapa hari terakhir ini, saya ulang-ulang ini. Minimal ada dalam 3 hal transformasi yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah transformasi mentalitas. Kenapa penting? Saya ingin mengkritik diri kita sendiri sebagai bangsa. Saya bagian dari bangsa Indonesia. Ada penyakit bangsa kita sedikit yang sangat krusial barangkali, walaupun saya mengatakan sedikit tapi krusial. Dan penyakit itu adalah penyakit minder. Dan ini keduanya dalam dunia dan maupun agama. Dalam dunia misalnya, kerap kali ini satu contoh saja, ada sebuah perusahaan misalnya membuka peluang untuk manajer. Kalau ada 2 yang melamar, satu kebetulan datang dari Paris, bule, dan satu kebetulan hanya tamatan dari Unhas atau dari ITS atau dari ITB misalnya. Terkadang karena bulenya, orang sudah menyangka lebih hebat daripada orang Melayu sendiri. Ini ada penyakit minder dalam dunia ini. Dan ini ada kecenderungan di bangsa kita. Terlalu cepat kagum karena terkadang ras. Padahal agama kita tidak dipandang dari segi rasnya. Agama kita ini adalah agama untuk semua manusia. Tuhannya Rabbul Alamin. Tuhan adalah Rabbun Nas. Maka sekali lagi, kita ada rasa minder dalam keduniaan. Tapi bukan cuma dunia saja, terkadang agama pun. Mohon maaf ini para ustadz, para ulama. Terkadang kalau ada ustadz datang dari luar itu, karena terkadang dengan pakaiannya, dengan sorbannya apa segala macam, terkadang kita merasa bahwa mereka jauh lebih hebat dalam beragama daripada kita. Padahal mohon maaf saya agak kasar sedikit. Saudara-saudara kita di Saudi Arabia itu alhamdulillah ada ikut kepada Muhammad SAW. Tapi ada juga ikut kepada Abu Lahab gitu loh. Karena agama ini tidak ditentukan oleh ras dan etnis. Tapi kita terkadang begitu, ada rasa minder dalam beragama gitu. Sehingga terkadang kita memandang sebelah mata ulama-ulama kita sendiri, dan selalu kemudian merasa bahwa ketika ada ulama yang datang dari luar, mereka jauh lebih hebat dari kita. Saya tidak ingin bangsa kita menjadi bangsa yang sombong dan angkuh, bukan. Tapi saya ingin agar kita mengurangi penyakit minder ini. Bapak dan Ibu, almarhum Pak Habibie, salah satu hal yang mengagumkan saya adalah beliau punya percaya diri yang sangat luar biasa. Saya masih ingat di tahun 96,
itu beliau datang ke IDB, Islamic Development Bank. Kebetulan saya kerja di Saudi Arabia dan saya pengurus ICMI di Jeddah ketika itu. Lalu kita menjadi panitia kedatangan Pak Habibie sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Beliau ingin memasarkan ya pesawat beliau ke Saudi Arabia. Sudah berapi-api memberikan ceramah yang seharusnya hanya 30 menit, hampir 2 jam di kantor IDB, Kota Jeddah. Itu apa? Semangat beliau, percaya diri beliau yang sangat luar biasa. Ini namanya izzah. Ini namanya self-confidence yang harus kita bangun. Maka mudah-mudahan umat kita ini setelah keluar dari Ramadan melakukan transformasi mentalitas yang punya self-confidence. Jangan mudah kita ini down. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu kata Al-Quran. Jangan bersedih, jangan merasa hina. Karena kamu itu punya harga diri. Punya izzah. Kalau kamu orang-orang yang beriman. Itu kata Al-Quran. Maka ini transformasi yang pertama selama bulan Ramadan. Yang kedua adalah kita harus melakukan transformasi karakter. Akhlakul karimah ini. Penyakit yang paling berbahaya di kalangan umat sekarang ini adalah hilangnya akhlakul karimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dunia kita merindukan umat Islam yang berakhlakul karimah. Saya selalu mengatakan sebagai seorang dai di tengah non-Muslim, berani mengatakan bahwa metode dakwah yang paling efektif adalah ketauladanan. Bukan ceramah yang berapi-api. Bukan ceramah dengan retorika yang tinggi. Pertama, semua orang Islam harus menjadi da'i. Tapi tidak semua orang Islam bisa berceramah. Dan oleh karena itu, dakwah bukan hanya ceramah. Kalau saya memberikan presentasi, ceramah itu hanya sekitar 20% dari kerja-kerja dakwah yang kita lakukan. Selebihnya adalah perilaku, karakter, ketauladanan daripada umat ini. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji dalam Al-Quran. Bukan karena hajinya, bukan karena zakatnya, bukan karena sholatnya. Tapi yang dipuji adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya, kalau kita peras ajaran agama kita ini, maka santannya adalah akhlakul karimah. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menyimpulkan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah kita. Maka mari kita goncang dunia ini dengan akhlakul karimah kita. Kita kembalikan akhlaknya Rasulullah SAW. Kita umat yang paling sabar. Kita umat yang paling ulet. Kita umat yang paling bersahabat. Kita umat yang paling damai. Mari kita buktikan saja. Oleh sebab itulah maka mudah-mudahan bulan Ramadan telah mentransformasi karakter kita sebagai orang-orang dan umat yang baik dalam berkarakter. Nah tentu transformasi ketiga dari bulan Ramadan ini adalah harus ada transformasi social behaviors. Karakter sosial. Dalam arti apa? Karakter kita bukan hanya pribadi saja. Tapi harus tercermin dalam perilaku umat kita, dalam perilaku publik kita. Contoh yang saya selalu berikan itu contoh kecil. Kalau saya pulang ke Indonesia ini, salah satu hal yang selalu saya perhatikan, itu kalau mengendarai mobil di jalan. Apakah di Makassar atau di Jakarta. Biasanya saya perhatikan ada teman kita mau balik belok ke kanan misalnya. Dikasih lampu, tanda, untuk belok ke kanan. Itu biasanya di belakang nggak ngasih jalan. Akhirnya apa yang terjadi? Teman kita itu harus belajar nyerobot. Karena nggak dikasih jalan kalau ngasih tanda kan begitu. Ngasih nyerobot gitu. Nah kata nyerobot ini kan berbahaya. Kalau belajar nyerobot di jalan, dia akan bisa menyerobot di kantor. Nyerobot di pasar. Nyerobot di parlemen. Nyerobot di mana-mana gitu. Karena ini masalah mentalitas sosial yang terjadi. Ini kan satu contoh kecil saja. Belum lagi bagaimana public accountabilitas kita. Di Amerika Serikat ini kalau ada pejabat publik yang kemudian baru tertuduh, biasanya merasa integritasnya udah hilang, mundur. Tapi biasanya pernah di negara kita ya ada pejabat sudah masuk pengadilan, nggak mundur-mundur dia. Malah mau mengendalikan dari penjara gitu. Dan sebuah institusi tinggi negara kan gitu. Nah ini kan sebuah mentalitas publik yang salah yang harus kita rubah itu. Transformasi yang harus terjadi gitu loh. Memalukan negara-negara muslim kalau kita lihat secara sosial. Kenapa Selandia Baru secara sosial ya? Saya tidak berbicara akidah dan ibadah di sini. Secara sosial, kenapa Selandia Baru jadi nomor 1 dunia? Sementara negara Islam berada di bawah gitu. Dan oleh sebab itulah maka sekali lagi transformasi social behaviors ini harus kita buktikan. Social behaviors itulah yang diistilahkan dalam Al-Quran dengan al-ma'rufu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kebaikan itu ketika masih berada pada tataran material dan fisikal namanya thayyib. Kalau tanya orang Arab, kaifa haluka? Dan dia jawab ana thayyib, itu artinya secara fisik saya baik. Fisik saja, materi, baik. Tapi kalau dia jawab ana khair, ana bi khair, itu artinya fisik dan mental, spiritual baik, alhamdulillah. Tapi masih pribadi.
Nah, sikap pribadi ini harus kita transformasi menjadi sikap publik. Itu yang disebut dengan ma'rufun. Jadi thayyib khairun ma'rufun. Makanya Al-Quran mengatakan kuntum khaira ummatin. Karena berbicara tentang umat, maka yang dimaksud yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf dulu. Maka umat kini harus membangun karakter publik yang baik. Bagaimana kita di pasar, bagaimana kita di jalan, bagaimana di kantor, bagaimana bangun negara. Indonesia harus menjadi tauladan bagi bangsa-bangsa yang lain. Sebab terkadang umat kita ini di Amerika khawatir. Ini kalau Islam berkembang di Amerika dan menjadi negara, agama dominan, nanti kira-kira negara mana yang dicontoh ya? Saudi kah? Qatar kah? Pakistan kah? Afghanistan kah? Indonesia, Bangladesh, yang mana gitu. Nah ini kan karakter publik yang harus kita transformasi gitu. Nah Bapak dan Ibu sekalian, berbicara tentang, saya ingin akhiri dengan ini, berbicara tentang karakter publik ini, ada minimal 3 hal yang saya ingin tekankan. Yang pertama adalah transformasi pemahaman agama. Mohon maaf para ustaz, jangan salah pahami saya. Transformasi pemahaman agama. Maksudnya apa? Pemahaman agama dari pemahaman yang bersifat pasif kepada pemahaman yang bersifat aktif. Apa artinya? Ada 2 contoh saja. Ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan begini, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada setiap kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ketika Allah mengatakan bahwa ada kemudahan di balik dari semua kesulitan, itu jangan kita menunggu kemudahan datang. Tapi kita harus proaktif untuk melakukan segala hal yang memungkinkan agar terjadi kemudahan. Misalnya apa sekarang ini? COVID-19. Umat ini jangan menunggu dong. Menunggu apa yang akan diproduksi oleh Amerika ya. Nanti Cina yang akan vaksinnya apa gitu. Kita apa yang kita lakukan gitu loh. Pertanyaan apa yang kita lakukan? Untuk memudahkan manusia sekarang ini, apa yang kita lakukan sebagai umat itu? Ini yang namanya memahami secara proaktif ayat Al-Quran. Zakat misalnya, konsep zakat. Ketika Allah menurunkan wa aqimus shalah wa atuz zakat misalnya. Rasulullah memahami bukan sekedar memberi. Sebab orang yang tidak punya gimana bisa memberi? Maka Rasulullah memahami bahwa memberikan zakat itu dipahami sebagai economic empowerment bagi umat kita. Maka apa yang dilakukan? Dikumpulkan semua para sahabat yang kaya-kaya, kemudian dibelilah pasar dari masyarakat Yahudi. Itu memahami agama secara aktif. Jadi jangan kita pasif terus memahami agama ini. Ini transformasi yang pertama. Yang kedua, transformasi sosial yang kedua adalah bagaimana kita bisa membangun visi keumatan yang solid. Artinya apa? Bagaimana umat ini di tengah keragaman yang ada, mampu selalu menemukan apa yang disebut dengan common platform, common ground lah gitu. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada ICMI, ada ISMI, ada macam-macam organisasi. Beda-beda platformnya. Tapi ada tujuan yang sama. Tujuan yang sama apa? Membangun umat kita. Sehingga di tengah keragaman yang ada ini, ada visi keumatan bahwa kita ini adalah ummatan wahidah, ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampu nggak kita mentransformasi itu? Atau kita masih bersekuku? Kita berjuang karena kita sendiri. Tidak kita berani keluar dari barrier yang ada itu. Apakah itu batas-batas kebangsaan sekalipun, batas organisasi sekalipun, batas madhab sekalipun, dan kita melihat kul inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini transformasi sosial yang kedua yang harus kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah kita perlu melakukan transformasi dalam hal visi global. Bapak dan Ibu sekalian, dunia kita sekarang ini dunia global, kita sadari itu. Kita nggak bisa lagi unavoidable, kita nggak bisa lagi menghindar dari situ. Kita sudah berada dalamnya. Hanya ada satu yang bisa kita pilih, harus menjadi bagian dari dunia global. Dan dunia global itu tentu banyak karakteristiknya. Salah satu karakter daripada dunia global adalah terjadi kompetisi yang sangat luar biasa dalam segala bidang kehidupan manusia. Dalam perekonomian sudah kita tahu, bisnis, terjadi perang dagang antara Amerika dan Cina misalnya. Kenapa Donald Trump menuduh Cina dan Cina menuduh Amerika sebagai pelaku daripada corona ini? Ini bagian dari pressure karena ada perang dagang yang terjadi. Militer, kita lihat di Timur Tengah antara Rusia dan Amerika, gantian saja di Suriah misalnya. Umat Islam ya ada di antara kaki-kaki gajah besar itu, umat Islam kita ini. Bahkan dalam bidang dakwah juga terjadi kompetisi yang luar biasa. Betapa ada beberapa orang Amerika, orang putih rata-rata datang kepada saya. Dia katakan, Imam, saya mau belajar Indonesian culture, budaya Indonesia. Loh ngapain? Mau ke Indonesia. Berapa lama? 6 bulan. Oh lama juga. Lalu saya bilang, kamu misionari ya? Biasanya tersenyum. Diakui. Saya katakan jangan takut, jangan khawatir. Saya tidak akan pukul, saya tidak akan larang ke Indonesia. Itu hak Anda untuk menyebarkan agama Anda. Tapi ikuti aturan di Indonesia. Anda juga harus tahu bahwa saya juga misionari, saya bilang. Artinya saya membawa misi ke Amerika. Tapi begini, saya ingin sampaikan kepada Anda, saya bilang,
Kalau Anda ke Indonesia nanti menyebarkan agama kamu, yang Anda bisa pengaruhi adalah orang-orang yang miskin, orang yang tidak terpelajar, barangkali di pinggir-pinggir gunung. Tapi kami, Anda harus tahu, saya di sini, di kota New York, saya bilang, dengan izin Tuhan, telah mengislamkan orang-orang pendidikan, yang kaya-kaya, pintar-pintar, profesional, saya bilang, ayo kita gantian. Itu namanya kompetisi dalam bidang dakwah. Maka sekali lagi, dunia global kita ini adalah dunia yang sangat kompetitif. Maka umat ini nggak ada pilihan lain. Pilihan kita cuma satu. Menjadi bagian dari kompetisi itu dan harus menang atau tergilas dengan kompetisi itu. Dan kenyataannya, kalau mentalitas kita adalah mentalitas konsumen, bukan produsen, maka kita akan tergilas. Satu contoh yang saya berikan. Kenapa kalau kita ke Mekah beli oleh-oleh, tasbih, baju Arab, sorban Arab, lalu kita mau bawa ke Makassar banyak barakaknya. Begitu dibuka di Makassar, made in China. Tasbih made in China. Baju Arab made in China. Sorban seolah kalau kita pakai, kita jadi malaikat gitu. Made in China. Kok Cina yang kita persepsikan sebagai komunis, kok produksinya ada di Mekah? Karena mereka tahu bahwa kita sekarang ini sedang berkompetisi. Dan mereka menangkap semua peluang yang ada itu. Sementara kita umat Islam ini menjadi konsumen, menunggu. Itu yang masalah, kita pasif. Maka sekali lagi, ayo kita melakukan transformasi publik, transformasi sosial. Dan itu 3 hal yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan semua ini akan menjadi nilai positif kita dalam langkah-langkah perjuangan kita di masa-masa yang akan datang ini. Dan itulah yang kita maksud dengan new normal. New normal. Jadi jangan kita menunggu new normal didefinisikan oleh orang lain, kemudian kita terima begitu saja, lalu kita telan bulat-bulat. Kita harus mendefinisikan warna apa dari new normal yang akan kita ciptakan setelah Corona dan setelah Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, hadanallahu wa juma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak sekali hal yang telah kita dengarkan, bagaimana kita mengedepankan dakwah dengan konsep teladan, bukan sekedar ceramah, tapi bagaimana kita menjadi teladan sehingga orang ingin akan ikut dengan apa yang telah kita sampaikan kepada mereka. Saya kagum, Ustaz, terserang. Cuman izin saya tidak sempat ketemu Ustaz dulu. Saya alhamdulillah masuk di Gombara itu 89, Ustaz. 89. Oh, saya di Pakistan. Nah, itu ketemu Ustaz Badar dan Ustaz Samar dan sebagainya. Ya. Waktu di Gombara. Alhamdulillah. Ternyata kita bisa ketemu di sini, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian itu tadi halal bihalal hikmah halal bihalal. Mungkin izin Ustaz, apakah memungkinkan kalau misalnya kita ada sedikit diskusi dengan Bisa. peserta halal bihalal, Ustaz? Bisa insyaallah. Bisa. Alhamdulillah. Begitu Pak Ketua, boleh? Ya, mungkin mohon maaf, mohon izin kalau ini hadir tengah-tengah kita ada Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Pak Prof. Aris Munandar. Iya. Mungkin Pak Prof bisa sedikit juga menambah wawasan kita sekaligus silaturahim dengan Pak Samsi Ali. Mungkin nanti tambahan juga dari Pak Putra bisa kasih kita juga tambahan informasi bagaimana kondisi perekonomian selama adanya COVID di New York sambil menunggu Pak Ilham Habibie bergabung. Mungkin memang karena janjinya sekitar 9:30 baru gabung, jadi mungkin persilahkan dulu kalau masih ada Pak Prof. Aris Munandar. Pak Prof silakan, mungkin Pak Prof dulu. Pak Prof mungkin ada yang mau disampaikan kepada Pak Samsi Ali, silakan. Prof. Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termut ya, pertama isu yang kita hadapi Ustaz Samsi di Indonesia itu soal masjid yang ditutup ini. Ya. Jadi ini juga menimbulkan katanya mall
mall dibuka tapi masjid ditutup. Nah, Ini dia. Nah, lalu kita ini seperti kemarin pengalaman kita di Idul Fitri itu, ya kita ini seperti sembunyi-sembunyi pergi ke masjid ini. Pak Ketua ISMI ya harus Silakan. salat di rumah menjadi khotib. Alhamdulillah. Kami ini karena di kompleks ya pergi tapi sembunyi-sembunyi, jangan sampai ada aparat yang melihat. Jadi begitu kita merasa kita ini apa karena ini normal baru juga. Ya, jadi nah ini bagaimana umat kita ke depan ini bisa menyikapi fenomena-fenomena seperti ini, karena dari satu sisi ada juga pemikiran-pemikiran di kalangan umat bahwa ini jangan-jangan nanti ini berbahaya kalau kelamaan kita menghadapi situasi ini, nanti kita makin malas ke masjid. Merasa sudah nyaman di rumah lalu menjadi malas di masjid, terutama anak-anak kita. Bagaimana membangun pembiasaan-pembiasaan itu yang dulunya itu di sekolah dia ke musala, kemana juga musala. Nah ini Prof bicara ya? Ini juga akan menjadi sesuatu masalah kita ke depan. Nah, Pak Prof izin speakernya tertutup. itulah saya kira Pak Ustaz, Pak Imam Sanusi Ali mohon pencerahan ini bagaimana ini sikap kita umat Islam itu menghadapi situasi begitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa. Ya, jangan sampai itu jadi new normal ya. Langsung dikomentari silakan Baik. barangkali Pak. terima kasih Prof. Ada satu ayat di ayat 187 dari surah Al-Baqarah yang berbicara tentang puasa itu. Salah satu isinya adalah watilka hududullahi fala ta'taduha. Dan itulah batasan-batasan Allah, maka jangan lampaui. Nah, saya memahami ayat ini sebagai peringatan untuk membangun kesadaran hukum. Ya. Dan ketika kita berbicara tentang kesadaran hukum, maka tentu kita berbicara lagi-lagi tentang masalah mentalitas. Masalah mentalitas. Jadi apa yang kita lihat di komunitas kita, di masyarakat kita, ini adalah masalah mentalitas dan kurangnya terbangun kesadaran hukum itu. Sehingga mohon maaf terkadang kita yang membuat hukum, kita sendiri yang memainkan hukum itu. Kita yang merumuskan pembukuan, tapi kita kemudian memainkan pembukuan itu. Kan ini kan masalah mentalitas. Nah, kenapa mentalitas ini tidak terbentuk? Tentu mungkin saya agak kasar, tapi ini ada relevansi kepada pembuktian keimanan. Karena man la amanah la imana lahu. Siapa yang tidak punya amanah, itu tidak punya iman. Itu kata Rasulullah SAW. Maka kalau seandainya kita punya iman, maka tentu itu akan membangun sebuah mentalitas bahwa kita bahkan tidak dilihat polisi pun kita taat hukum. Kenapa? Ada pertanggungjawaban yang lebih dari sekedar pertanggungjawaban kepada hukum duniawi. Allah melihat kita dan there must be some day, sometime, ada masa dan ada tempat di mana kita akan pasti bertanggung jawab. Nah, sikap mentalitas seperti ini akan membangun sebuah ketaatan hukum. Ya. Sehingga itu yang terjadi kepada orang-orang Amerika misalnya. Ya, kenapa misalnya ada tumbuh rasa taat hukum di sini? Karena sudah menjadi sebuah budaya masyarakat itu. Yang saya istilahkan tadi itu perilaku sosial. Budaya masyarakat. Jadi kalau misalnya naik kereta tidak perlu gontok-gontokan ya. Ada anak muda dapat tempat duduk, terus ada orang tua berdiri nggak dapat tempat duduk, dia akan malu sendiri kalau nggak ngasih tempat duduk ke orang tua tersebut. Kenapa? Itu sudah menjadi hukum budaya gitu. Malu sendiri kalau nggak ngasih tempat duduknya ke orang tua itu. Malu sendiri. Tapi kan kita jangankan di bus depan Multazam saja atau depan Hajar Aswad saja kita saling gontok-gontokan. Ya. Padahal mencium itu sunnah, nyakitin orang itu haram. Tapi kita melakukan haram terkadang untuk demi sesuatu yang sunnah. Nah ini kan kesemrautan berpikir ini. Nah jadi saya kira apa yang terjadi dalam masa-masa COVID-19 di Indonesia ini saya melihat ada satu adalah masalah mentalitas tentang khususnya dalam hal kesadaran hukum ini. Tentu juga kita harus tahu bahwa ada di antara teman-teman kita memang terpaksa keluar. Ya karena memang sebuah keterpaksaan. Sehingga dalam hal ini kita ingatkan juga para
pemimpin kita, para pemerintah kita, bahwa jangan sekedar membuat aturan. Membuat aturan itu gampang. Tapi harus ketika membuat aturan itu dipikirkan konsekuensinya. Kalau kita bilang sama orang jangan keluar rumah, ada nggak jaminan bahwa mereka bisa masak di rumahnya itu? Ya. Misalnya di Amerika Serikat ini, kami alhamdulillah dari pemerintah federal, saya tidak mengatakan bahwa Indonesia harus memberikan seperti itu. Tapi dari pemerintah federal misalnya, setiap kepala rumah tangga, bapak dan ibu dapat $1.200. Berarti $2.400 per suami istri, plus satu anak $500. Ya. Itu dalam masa 2 bulan terakhir ini. Jadi lumayan kalau saya punya anak 6 orang, ya lumayan lah yang didapatkan dari pemerintah, dari Donald Trump ya. Belum lagi yang disiapkan oleh pemerintah gubernur New York, kemudian pemerintah kota. Tidak ada alasan bagi kami untuk lapar di sini. Di bulan Ramadan saja 500.000 box makanan halal disiapkan oleh pemerintah kota bagi umat Islam yang membutuhkan makanan itu. Nah ini kan tanggung jawab pemerintah. Indonesia itu undang-undangnya mengatakan bahwa negara itu menjamin gitu, ya, bagi rakyatnya gitu. Dan saya kira itu, maka pemerintah jangan sekedar membuat aturan, tapi ketika ada sebuah aturan, konsekuensinya bagaimana? Kalau orang tinggal di rumah terus nggak ada makan gimana gitu loh. Harus ada jalan keluarnya. Jadi terkadang masyarakat kita itu terpaksa. Nah, tentu yang ketiga kita harus ingatkan kepada teman-teman kita, kalau dikatakan mal terbuka, kalau kita harus buka masjid juga, kesalahan tidak akan dibenarkan oleh sebuah kesalahan. Ya. Jadi mal dibuka sebebasnya, tidak boleh menjadi alasan untuk kita buka bebas juga masjid kita. Ya, itu nanti ingin membenarkan sebuah sebuah kesalahan dengan kesalahan, nggak akan jadi gitu loh. Ibaratnya membersihkan sebuah najis memakai najis gitu, nggak benar. Dan soal itu tidak ada alasan untuk kita melakukan salat jamaah misalnya, salat Jumat misalnya, kalau kita masih yakin bahwa akan berbahaya hanya karena gara-gara ada mall yang terbuka. Jangan dijadikan alasan itu. Jadi kita nggak bisa membersihkan najis dan memakai najis gitu. Wallahu bisawab, Pak Prof, terima kasih. Ini ujian kepada murid dari Prof. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Ya jangan membersihkan najis dengan najis ya. Alhamdulillah. Ya baik. Selanjutnya, silakan Pak Ketua, arahan lagi. Mungkin Pak bisa kasih gambaran Pak Ustaz Samsi Ali, ini karena kondisi COVID, ekonomi kita ini lagi stagnan juga sebagian besar. Mungkin juga Pak Putra bisa sharing ke kita bagaimana perekonomian juga di Amerika. Pak Putra mungkin bisa beri masukan ke kita, apa yang perlu kita lakukan dengan kondisi ekonomi seperti itu Pak Putra. Mungkin bisa sharing juga Pak Putra ini. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Yusran, Pak Ketua. Ya, silakan. Ya, saya mungkin akan menyampaikan 2 hal. Yang pertama, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua juga, bahwa kondisi ekonomi di mana-mana memang sedang bermasalah ya. Kita semua sedang menghadapi resesi. Di Amerika juga demikian. Jadi, pertumbuhan ekonomi di Amerika itu, di kuartal 1-nya sudah negatif 4,8%, quarter to quarter ya. Jadi artinya yang di akhir 2019 itu masih positif 2,9, di awal 2020 sudah negatif 4,8%. Belum lagi pengangguran, tadi juga sudah diceritakan oleh Pak Ustadz Samsi ya, bagaimana dalam 1 minggu saja di Amerika tuh bisa ada sampai 32 juta orang yang mengajukan benefit untuk unemployment karena kehilangan pekerjaan ya. Sehingga tingkat pengangguran yang biasanya hanya 3,5%, di dalam 7 minggu itu saja sudah meningkat menjadi 6,5%. Jadi ini sangat luar biasa, dahsyat sekali. Dan tentu ini juga diperkirakan kondisinya masih akan terus memburuk ya. Jadi sampai kuartal kedua mungkin masih akan turun lagi, sehingga di akhir 2020 itu perekonomian Amerika masih akan tumbuh negatif di sekitar minus 5,7%. Nah nanti di 2021 baru akan kembali positif menjadi sekitar 4,5%. Jadi memang kondisinya masih dalam situasi yang resesi yang masih mengkhawatirkan lagi itu. Yang kedua, mungkin saya juga tadi menyambut baik yang disampaikan Pak Ustadz Samsi Ali ya, dan juga Pak Ketua tadi, bahwa memang kita dalam menyikapinya ini harus positif ya. Kita lihat bahwa
insya Allah musibah yang kita hadapi pada saat ini akan bisa kita selesaikan dengan baik ya, karena tadi dari pengalaman nabi-nabi sebelum kita, Nabi Nuh, Nabi Lut yang diceritakan Pak Ustadz, itu pada akhirnya resiliensi dari manusia itu bisa kembali sepanjang mereka bisa beriman, bertawakal kepada Allah, terus kemudian juga tawadu, sehingga bisa kembali membangun masyarakatnya gitu. Nah, karena ini kebetulan yang hadir juga kawan-kawan dari saudagar Muslim ya, dari berbagai kota di Indonesia, saya tentunya ingin menghimbau untuk kita bisa sama-sama mempersiapkan diri pasca COVID-19 ini. Jadi kita jangan tadi ya, seperti Pak Ustadz sampaikan, kita jangan berdiam diri, tapi kita harus mengambil inisiatif ya, dengan berbagai macam inisiatif. Nah, kalau yang terkait dengan perekonomian bisnis, ini saya bisa menyampaikan dua hal. Yang pertama itu tentunya terkait dengan strategi untuk pertumbuhan bisnis ya, atau pertumbuhan ekonomi. Nah, ini tentunya yang terkait dengan strategi ini, kita ada tiga hal. Jadi pertama kita harus tentunya menjaga kesehatan ya, baik itu kesehatan masyarakat maupun kesehatan keluarga dan kesehatan kita sendiri. Sehingga ini bisa kita selesaikan dengan baik, karena ini masalah yang utama. Insya Allah nanti akan ada vaksinnya, ada obatnya, dan itu tentu akan menimbulkan juga kepercayaan yang lebih kuat ya. Yang kedua juga kita harus mulai menggalakkan bisnis kita. Jadi misalnya seperti pariwisata ya, yang mulai bisa dikembangkan, itu bagus untuk bisa nanti mempercepat pemulihan perekonomian. Terus kemudian juga tentunya usaha-usaha yang berorientasi ekspor, itu juga harus sudah mulai disiapkan ya, bagaimana kita bisa mempersiapkan apakah dari sisi teknologinya ya, tenaga kerjanya kita buat yang lebih terampil, yang bisa bersaing juga dengan produk-produk lain dari negara lain, sehingga nanti pada waktunya bisa langsung diekspor gitu ya. Jadi ini mempercepat. Yang kedua, itu yang terkait dengan kegiatan bisnis adalah bagaimana kita bisa mengatasi kendala produksi dan kendala logistik. Ya, jadi artinya bagaimana produksi ini bisa terus kita upayakan ya. Jadi dalam arti tadi tenaga kerjanya juga kita tetap bisa ini kan ya, kita buat satu strategi yang bagus sehingga produksi bisa tetap berjalan, dan sehingga nanti pada waktunya bisa langsung kembali dijual, dipasarkan baik di domestik maupun di internasional, termasuk ke pasar-pasar Amerika ya. Jadi kalau dari Sulawesi Selatan, setahu saya waktu saya di sana itu memang ekspor yang paling besar itu adalah ekspor nikel ya. Tapi sebetulnya ekspor bahan makanan dan juga ekspor hasil perikanan, seafood dan yang lain itu juga cukup besar ke Amerika Serikat. Nah, ini tentunya kawan-kawan yang bergerak di dalam bidang perikanan ya, di bidang makanan, ini satu potensi yang besar ya. Jadi nanti kita bisa manfaatkan ya peluang pasar yang ada itu, terus kemudian juga memanfaatkan berbagai macam tempat-tempat untuk mempromosikan produk-produk kita, itu juga bisa dilakukan sehingga nanti bisa lebih mempercepat dikenalnya produk kita di Amerika dan bisa dipasarkan. Termasuk juga kemarin sempat saya diskusikan dengan Pak Waspada ya, terkait bagaimana memasarkan produk halal dari Indonesia ke Amerika Serikat dan ke negara-negara lain gitu. Jadi kita tidak lagi menjadi konsumen dari produk-produk halal yang setahun itu bisa sampai 176 miliar dolar ya kita konsumsi, itu kita bisa juga ekspor, kita jual ke negara lain ya. Jadi ini satu potensi. Dan yang juga penting tadi adalah logistiknya. Jangan sampai jalur logistik ya, jadi apakah itu regional value chain atau global value chain, itu hilang gitu. Nah, ini harus kita jaga sehingga nanti pada waktunya
kawan-kawan misalnya mau ekspor, itu jalur logistiknya masih tetap tersedia ya. Jadi itu yang saya pikir penting adalah bahwa bagaimana kita bisa siap-siap untuk nanti pada waktunya mungkin insya Allah di kuartal ketiga perekonomian kembali bangkit, kita manfaatkan untuk mempromosikan produk-produk dari seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, dan untuk diekspor ke berbagai macam pasar di luar negeri. Mungkin itu, Pak Ketua, sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih banyak Pak Putra. Beliau ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York. Jadi informasi ini penting bagi kita supaya kita mengantisipasi juga ke depan bagaimana pasca COVID ini tetap kita harus bisa melihat peluang-peluang yang ada. Namun Pak Putra memang ini kalau kondisi ini menurut dunia usaha teman-teman di Kadin, di ISMI, kalau ini masih berlangsung 1-2 bulan ke depan, tidak semua mempunyai daya tahan yang cukup. Artinya pengusaha tidak mempunyai juga daya tahan yang bisa sampai 2-3 tahun ke 1-2-3 bulan ke depan. Mudah-mudahan ya dengan terus berpikiran positif tadi itu ya, walaupun kita dalam keadaan tidak longgar, dalam keadaan apa, ya tetap harus kita menunggu dan bisa bangkit gitu Pak Putra ya. Karena sudah banyak teman-teman ini di ISMI seperti rumah makan Ulujuku, tempat langganannya Pak Putra, Pak Samsi Ali juga. Ini Ibu Rahmi tadi mau bergabung itu Ulujuku, itu untuk di Makassar saja rumah makannya sudah 200 karyawan dirumahkan. Di Kendari sudah 100 orang dirumahkan. Jadi kalau menunggu lagi 2 bulan, 3 bulan, ya entah bagaimana bisa bertahan. Dan mungkin teman-teman yang lain juga sebagian besar seperti itu. Tetap melihat peluang. Sekarang semua bisnis berbasis kepada virtual atau online. Nah, itu juga saya lihat Ibu Rahmi sudah mulai masuk ke situ menawarkan juga menu-menu makanannya kemarin berbuka puasa melalui dengan online. Karena restorannya udah tutup sama sekali. Kan begitu lah Putra ya. Ya mudah-mudahan yang katakan tadi 1 bulan 2 bulan ke depan ini bisa recovery-nya juga, walaupun kita tahu mungkin tidak 1 tahun ini langsung recovery, tapi minimal ada tanda-tanda kebaikan lah 1-2 bulan. Kalau enggak memang pasti banyak teman-teman dunia usaha yang tidak bisa bertahan. Mungkin seperti itu Pak. Nah, makanya kita ini melakukan webinar ini selain transfer informasi, mungkin juga penting juga ada didoakan juga nih sama Pak Ustaz Samsi Ali Ustaz supaya semua ini bisa segera berlalu COVID ini dan kita bisa kembali betul-betul new normal ini. Kalau enggak Pak susah. Ini kami di dunia pendidikan saja ini ada Prof juga ketua umum kita Pak Asna Menandar. Di teman-teman dunia pendidikan sekarang kita ini kan masih libur juga. Kita semua kuliah sistem online walaupun tidak semua mahasiswa bisa melaksanakan, terutama yang di daerah-daerah yang tidak ada signalnya itu tidak bisa melakukan seperti itu. Terus ada juga belum semua juga dosen mahir atau cukup lancar untuk melakukan perkuliahan secara daring. Nah makanya itu saya bilang tadi kalau ini betul-betul bisa berlangsung lama, ini yang mudah-mudahan kedepannya kita untuk bisa jadi betul-betul bisa tahu dengan teknologi, informasi teknologi lah seperti itu. Seperti itu ya mungkin. Jadi ini mungkin Pak Ustaz Samsi Ali mungkin bisa merang bagaimana kita juga bisa diinformasikan kepada kita semua. Ya mungkin ada tips-tipsnya juga kalau Ustaz Samsi Ali enak nih di Amerika dapat tunjangan. Nah ini kata teman-teman di Indonesia kemarin, ini kalau namanya yang bantuan sosial ya mungkin belum semua juga merasakan, belum merata, tapi mungkin karena kondisi negara sehingga yang saya katakan tadi ya dilarang juga kita salah, nggak dilarang juga salah. Jadi teman-teman atau orang yang lain juga kenapa kota masih tetap ramai, karena memang seperti itu. Dibilang kalau kami nggak keluar Pak nggak hidup, itu seperti itu lah sama dengan di Amerika bisa tertib begitu Pak Ustaznya. Seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Jadi ini karena mungkin di sana sudah cukup larut malam dan ini Pak Ilham mungkin saya lihat ini belum bisa bergabung. Ini saya sudah kontak beliau belum diangkat karena memang bersamaan katanya hari ini dengan narasumber di Persatuan Insinyur Indonesia dilaksanakan oleh Institut Teknologi Bandung.
Cuma kemarin saya minta kalau bisa dia ada closing statement, tapi kalaupun beliau belum bisa bergabung, nggak ada masalah. Jadi mungkin sebelum ditutup, mungkin ada sedikit tambahan lagi dari Pak Ustaz Samsi Ali. Saya katakan tadi, bagaimana mungkin sikap kita, kesabaran kita, ketakwaan kita ini diuji gitu loh. Mungkin karena ini belum tentu langsung 1-2 bulan ini membaik ini Pak Ustaz, kalau kita lihat kondisi seperti yang ada. Mungkin demikian dulu Pak Ustaz sebelum ditutup dengan doa. Kepada... Baik, terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi memang kalau kita betul-betul mencoba mendalami kembali agama kita ini, tentu saya dari perspektif agama ya, yang namanya iman itu selalu identik dengan harapan dan optimisme. Ya, selama masih ada iman, maka insya Allah selama itu pula kita akan optimis dan penuh harap. Ya. Nah, dalam Al-Quran itu yang identik dengan keputusasaan itu kekufuran. Innahu la ya'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Tidak ada orang yang berputus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmatnya Allah, kecuali orang yang memang kafir, gitu ya, yang ada kekufuran. Jadi iman itu identik dengan harapan dan optimisme, kufur itu identik dengan keputusasaan. Ya. Dan oleh karenanya, selama kita memang melihat segala sesuatu yang terjadi ini tidak sekedar memakai pandangan mata kasat kita, tapi juga memakai pandangan mata hati kita dan nurani kita, maka insya Allah kita akan selalu menghadapinya dengan penuh optimisme dan harapan. Dan itu memang sejarahnya demikian, ya. Bahwa dalam proses kehidupan manusia itu, dari masa ke masa terjadi tantangan-tantangan, ya, terjadi tantangan-tantangan. Saya kira ada beberapa alasan kenapa kita harus membangun optimisme terus-menerus. Yang pertama, mengikut kepada tabiat kehidupan itu sendiri. Tabiat atau the nature of life is ending, ya. Artinya tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Kullu man 'alaiha fan. Nah, ini kan sebuah pandangan global dulu bahwa segala sesuatu berakhir. Yang enak berakhir, yang buruk pun, yang tidak enak juga akan berakhir, gitu. Ya. Dan oleh karenanya, sepahit apapun yang kita rasakan ini, itu pasti akan berakhir. Dan kalau yang pahit ini kita sikapi secara positif, ya, dengan penuh harap, dengan iman, dengan tawakal, maka pasti akan berakhir dengan sebuah kemanisan. Ya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjanjikan bahwa orang beriman tidak akan pernah ada sampai kepada sikap yang namanya putus asa itu. Bahkan worst comes to worst, yang paling, ya, sebuah hal yang paling buruk, skenario yang paling buruk adalah anggaplah kita akan menghadapi ini sampai kita meninggal dunia. Kalau kita hadapi terus dengan tawakal, dengan penuh harap dan optimisme dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti ada masanya di mana Allah akan menggantikan apa yang hilang dari kita dunia ini. Karena sepanjang apapun dalam kehidupan dunia kita ini ada ujungnya, kan, kullu man 'alaiha fan, gitu. Nah, itulah sebabnya ketika Rasulullah mengatakan begini, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir, gitu. Nah, di Mesir kemudian ada seorang Yahudi kebetulan miskin, ketemu dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini lebih terhormat, lebih mulia, ya, kehidupannya lebih baik. Lalu Yahudi ini bertanya kepada Imam Syafi'i, "Ya Syekh, bukankah Nabi mengatakan bahwa dunia ini adalah surga bagi kami dan penjara bagi kamu? Kenapa kehidupan kamu lebih baik?" Apa kata Imam Syafi'i? Itu benar 100%. Sebab bagi kami, sehebat apapun dunia ini, seenak apapun dunia ini, dibandingkan dengan apa yang Allah sudah siapkan di surga sana, maka dunia ini adalah penjara bagi kami. Rasanya kami ingin segera keluar untuk mendapatkan apa yang Allah sudah siapkan di surga untuk kami. Tapi bagi kamu, seburuk apapun dunia ini, dibandingkan dengan apa yang Allah siapkan kamu di neraka sana, maka dunia ini adalah sudah merupakan surga bagi kamu. Artinya apa? Ini mendorong, secara spiritual mendorong kita untuk selalu optimis. Pertama akan berakhir, yang kedua pasti ada tempat di mana kita akan mendapatkan, ada masanya lah. Kalau orang Amerika itu selalu mengatakan at the end of the tunnel there is a shining light. Di ujung terowongan panjang itu ada cahaya, gitu. Dan pasti ini akan terjadi. Nama ma'al usri yusra, kira-kira begitu. Nah, tentu. Dan yang kedua, terima kasih Ustaz. Ya, panjang lah. Sudah ada bergabung Pak Ilham Habibi. Oh, udah. Pak, selamat bergabung Pak Ilham. Ini mungkin sebelum beliau bergabung ke acara lain, mungkin Pak Ilham sebelum ditutup doa oleh Pak Ustaz Samsi Ali, Pak Ilham mungkin bisa ada berikan kita pencerahan juga dalam Halal bil Halal Keluarga Besar Ikatan Surrogat Muslim Indonesia Selatan, Pak Ilham. Silakan Pak Ilham. Ilham Habibi, silakan.
Ya, terima kasih Pak Yusran. Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lebaran dari Jakarta. Saya ini seperti kebanyakan warga di sini, semuanya dilakukan dari rumah, termasuk halal bihalal seperti ini. Jadi work from home, study from home, halal bihalal from home, semuanya from home. Jadi saya juga mohon maaf sekaligus, saya 8 menit lagi sudah harus off karena saya menjadi keynote speaker di acara Persatuan Insinyur Indonesia, dan saya juga maaf saya terlambat karena ya memang ini zaman masih banyak sekali meeting yang tumpang tindih di yang online ya. Jadi dunia baru ini yang sering kali disebut sebagai new normal memang membuat kehidupan kita dan kehidupan itu ya yang terkait dengan privasi kita, ada yang terkait dengan pekerjaan kita, dengan ramah tamah, dengan hal-hal yang bersifat spiritual atau juga belajar, kesehatan, semuanya itu melalui layar komputer. Jadi oleh karena itu ya waktunya memang mungkin agak selalu kepepet. Dan beberapa saya tidak tahu apa yang dibicarakan termasuk tadi, tapi saya cuma mau kasih masukan terhadap apa yang kita sedang hadapi dan bagaimana kita bisa membayangkan masa depan kita, membayangkan, karena sesungguhnya belum ada yang tahu. Saat ini yang kita lihat adanya krisis yang memang multidimensional disebabkan oleh keharusan kita menjaga kesehatan, terutama faktor higiene. Jadi kita ini harus menjaga kebersihan, dan oleh karena itu kita tidak boleh bertemu dengan banyak orang, tidak boleh bersentuhan dengan banyak hal atau sama sekali tidak. Dan kita memang harus menjaga diri dari segi kesehatan dan fitness agar supaya kalaupun kita terinfeksi dengan virus ini yang menurut saya banyak di antara kita susah menghindari itu, karena itu memang satu virus ini tidak akan musnah dalam waktu dekat. Ini seperti virus flu, ada di antara kita untuk selamanya mungkin ya. Tapi karena kita sudah mempunyai antibodi yang secukupnya dan sudah ada vaksin, maka itu tidak kelihatan seperti ancaman ini, karena ini masih sangat unknown. Jadi ya kita memang sangat nervous mengenai virus baru ini. Jadi oleh karena itu kelihatan ada 3 tren. Nah, saya langsung to the point terhadap ekonomi secara umum. Jadi pertama kita akan melihat, dan ini sudah sebelum adanya krisis COVID ini sudah kelihatan, tapi dengan adanya krisis ini semakin kelihatan dan semakin terdorong dan terdesak, yaitu adalah berkurangnya globalisasi di dunia dan bertambahnya lokalisasi. Nah, ini bisa diinterpretasikan dengan berbagai macam hal. Saya tidak mau masuk ke rinci karena itu perlu waktu yang sangat lama, tapi saya kasih contoh aja yang kalau kita membayangkan kita mau membuat baju. Kita ini produsen baju, garment. Kita untuk membuat baju itu kita perlu beli kancing atau bahan. Di dunia lama, di ekonomi lama, old style, old economy, the old normal, kita membeli banyak hal di luar karena di Indonesia mungkin tidak ada barang itu atau tidak begitu bagus kualitasnya atau terlalu mahal, seringkali memang tidak ada, jadi kita beli dari luar, misalnya dari Cina. Nah sekarang kalau kita membayangkan di ekonomi new normal akan ada, dan itu sudah mulai protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan yang harus diikuti oleh bahan yang kita import ke dalam negeri, sehingga kita akan merasakan ada kelambanan dari proses global supply chain, dan ada juga faktor menjadi lebih mahal. Karena protokol itu bukan saja perlu waktu, tapi juga ada biaya terkait. Nah, jadi ya kita sadari itu dua arah. Jadi bukan kita berkurang mengimportnya, dan sebagai konsekuensi karena kita tidak mau tergantung dengan faktor luar negeri, kita akan mengembangkan bisnis-bisnis lokal yang memang membuat hal itu sesuai dengan kualitas dan biaya dan kecepatan menjawab pertanyaan yang kita minta. Tapi di lain pihak, kalau kita memang mengenalkan kepada ekspor, kita pula akan dengan itu. Jadi jangan kira ini hanya bagus buat kita karena kita makin lama makin banyak produksi. Bagi yang memang tergantung dengan ekspor dari Indonesia juga terkenanya sama, karena yang lain negara juga seperti itu. Jadi ada semacam ego nasionalisme yang kita sudah lihat. Beberapa barang yang strategik mungkin sama sekali tidak mau diekspor lagi oleh, misalnya kayak obat-obat, itu sudah kelihatan
atau makanan tertentu, itu banyak negara tidak mau mengekspor lagi seperti semula karena dia pikir ya kita perlu untuk dirinya, kalau apa yang terjadi kalau kita ekspor banyak nanti kita sendiri juga kelaparan. Jadi hal seperti itu yang kita lihat, jadi ada semacam ego nasionalisme yang punya efek kepada ekonomi. Sebagai tambahan, sama dengan wisata itu akan sangat kena. Pertama, dan itu mungkin terkait dengan yang ketiga. Yang pertama tadi saya bilang globalisasi akan berkurang. Sekali lagi saya tidak mengatakan akan hilang, masih ada tapi berkurang. Lokalisme ya maksudnya kita membuat lebih banyak hal secara lokal itu bertambah, tapi tidak mungkin semuanya kita buat lokal. Tapi tren itu ada ya. Yang kedua itu seperti kita lakukan hal seperti ini saat ini, kita sudah merasakan dampak daripada jasa online yang menggunakan data dalam kehidupan di segala aspek. Dan itu saat ini memang secara total karena tidak ada alternatif seringkali. Tapi setelah ini berlalu, apakah kita bekerja lagi seperti dulu? Saya kira meeting-meeting seperti ini ya seringkali kita mungkin dulu membuat seminar. Banyakkan di antara kita mungkin kita lebih suka dengan webinar seperti ini. Karena ternyata efektif, jauh lebih mudah diatur. Misalnya kalau saya datang ke Makassar, ya untuk cari waktu, sekarang ya biarpun saya waktunya tidak banyak, tapi saya bisa sekarang saya ada webinar dengan teman-teman bapak-bapak di ibu-ibu di Makassar. Bentar lagi saya ke Jakarta, setelah itu saya ke luar negeri, cepat dalam waktu klik aja. Nah ini tentu itu tidak sama dengan pertemuan tatap muka, tapi itu adalah satu dimensi yang baru dan itu akan mempunyai pengaruh kepada desain daripada rumah kita. Jadi kalau kita kebetulan ada ruang kerja di dalam rumah yang tidak semua orang punya, itu tidak menjadi soal karena kita bisa bekerja dengan tenang. Tapi kalau seandainya tidak, ya kita dikelilingi oleh anak-anak, oleh pembantu, oleh istri, oleh macam-macam, dan itu nggak bisa konsentrasi. Jadi desain daripada rumah itu akan berubah, alat juga akan berubah, dan begitu pun juga kantor. Kantor mungkin tidak perlu lagi seperti dulu yang besar, mungkin cukup dengan beberapa ruangan saja, karena ya memang kita tidak menggunakan kantor lagi seperti semula. Dan lain sebagainya. Jadi ini yang kedua. Yang pertama globalisasi berkurang, lokalisasi bertambah. Yang kedua itu kehadiran yang lebih substansial daripada jasa online seperti ini yang menggunakan data. Dan yang ketiga itu mempunyai dampak kepada yang misalnya tadi saya katakan wisata atau para wisata. Yaitu adalah di sementara waktu ini, di masa peralihan daripada masa old normal ke new normal itu, kita melihat adanya konsentrasi kekuatan ekonomi. Saya tadi menyebut hal itu terkait dengan pariwisata. Pariwisata di Indonesia itu sangat tergantung dengan airlines. Airlines untuk membawa wisman dari luar negeri atau juga secara domestik para wisatawan yang mau dari A ke B itu seringkali perlu pesawat. Nah, dalam situasi ini kita bisa membayangkan berapa di antara airline yang masih hidup sebetulnya saat ini. Siapa yang dari airline bisa hidup kalau dia tidak boleh terbang sama sekali berbulan-bulan? Ini di Indonesia, di luar negeri itu ada beberapa airline terkemuka yang sudah bangkrut. Di Indonesia kita belum lihat itu karena kita itu belum terbuka, tapi itu akan ada dampak. Kemudian di antara kita, kalau kita terbang setelah ini semuanya berlalu, apa kita nyaman? Kita ini duduk berdempet-dempet, 6 orang di economy class, tetangga kita itu cuma 1 cm di sebelah kita, tiba-tiba yang misalkan mulai bersin-bersin, mulai batuk-batuk. Bukannya kita agak resah, bahkan kita secara akumulatif mungkin bisa menuntut kepada airline untuk menjaga jarak, dan itu mungkin diharuskan untuk sementara waktu. Sehingga tiket itu menjadi lebih mahal karena memang kapasitas tidak bisa dipenuhi sepenuhnya, mungkin 2/3 saja, bukan 100%, dan itu biaya minyak itu memang turun, tapi itu dampaknya tidak akan bisa mengimbangi kekurangan kapasitas masyarakat itu sendiri. Jadi saya anggap itu konsentrasi daripada ekonomi ini dan pelemahan daripada sektor UKM, karena UKM di kita ini kan terutama ya yang kita fokus di ISMI ya, jadi itu ada properti, ada agro, ada retail, mungkin ada juga kuliner, ada juga busana dan kria dan sebagainya ya. Ini lemah sekali sekarang karena rentan
sektor UKM itu tidak punya kekuatan untuk bertahan berbulan-bulan tanpa adanya pendapatan. Ya benar, kita bisa kompensasi sebagian dengan penjualan online bisa, tapi tidak 100%, tidak mungkin. Jadi oleh karena itu ya memang saat ini sudah ada banyak inisiatif dari pemerintah untuk memberikan stimulus dalam bentuk membantu dari segi finansial, membantu bagi teman-teman yang punya financing dari sektor pendanaan, dari sektor keuangan dalam bentuk pinjaman atau juga yang lain. Nah itu saya kira akan sangat terdampak dan ya kita harus siap-siap untuk menghadapi. Dan saya kira untuk sementara karena kita tidak bisa buat apa-apa, kita kan belum di masa pasca COVID, kita masih di saat COVID. Jadi ya kita memang harus ikuti peraturan dan harus mengkompensasikan itu sebaik mungkin dengan cara-cara yang kita ketahui. Kita mungkin bisa mempersiapkan diri karena dengan bisnis model yang baru yang kita akan harus tempuh. Kalau tidak, kita mungkin ya tidak bisa menjalankan lagi bisnis yang kita sebelum krisis ini. Saya kira tadi saya mendengar dari Pak Syah masih harus optimis. Itu jelas. Tanpa kita optimis, ya kita tidak aktif. Namun saya kira tetap saja biarpun optimis, kita juga harus realis. Jadi kalau memang realistis. Jadi kalau tidak kalau misalnya bisnis kita itu saya kan di ISMI sama bicara mengenai bisnis di sini. Jadi kalau kita punya bisnis ternyata tidak layak lagi ya, saya kira kadang itu lebih baik daripada dipaksakan. Yang mendingan kita cari yang baru. Tapi itu memang tidak mudah. Saya katakan itu begitu saja. Itu saya kira tidak mudah kalau kita berada dalam situasi seperti itu. Tapi kenyataan itu memang harus kita sadari dan harus kita hadapi dengan adanya optimisme jelas, dengan adanya semangat, dengan adanya energi, tapi juga dengan adanya pengetahuan dan kesadaran mengenai kenyataan yang dihadapi. Nah, banyak orang yang teman-teman saya bertanya kepada saya, dia tanya, Ilham, ini sampai kapan sih sebetulnya? Apa dengan pelonggaran PSBB itu telah berlalu kita kembali normal? Pertama, kita tidak akan kembali normal. Ini sudah adanya perubahan yang fundamental, yang dunia ini belum pernah lihat seperti ini sebelumnya. Orang tua saya saja pun yang dua-duanya sudah almarhum, tidak pernah lihat itu dalam hidupnya. Terakhir kita lihat seperti ini itu kurang lebih 100 tahun yang lalu, dan itu waktu itu dunia kita sangat berbeda, belum seglobal ini. Jadi kalau ada wabah seperti ini, memang dikonsentrasikan di satu tempat saja dan perlu waktu yang lama untuk bisa menyebar ke tempat lain. Nah sekarang beda dengan dunia global ini, jadi oleh karena ini memang baru. Jadi anggaplah dunia baru atau ekonomi baru, normalitas baru itu akan berbeda. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana saya bisa melalui apa yang sudah kerjakan sebelum ini, setelah kita lalui ini, tapi bagaimana kita harus menyesuaikan. Jadi perlu adanya kemauan untuk berubah, itu yang penting. Nah yang lain itu adalah tadi saya kan sudah mau bicara mengenai kapan ini berakhir. Nah kalau menurut anggapan saya ini berakhirnya itu hanya bisa kita anggap berakhir kalau kita sudah ada vaksin. Dengan adanya vaksin itu ada keamanan dari